Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat hal ini yang perlu kita lakukan saat menghadapi orang sakaratul maut. Setiap orang dianjurkan untuk memperbanyak mengingat mati dan menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan bertobat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzi min ladzati." Artinya perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan atau kematian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Ia bisa menemui siapa saja, baik tua maupun muda, tanpa bisa dimajukan atau dijadwal mundur. Orang yang masih muda ataupun mereka yang sudah tua. Yang masih dalam keadaan sehat maupun yang sedang mengalami sakit. Semuanya bisa saja menemui kematiannya tanpa dapat diduga-duga. Kematian tidak lebih dekat kepada orang tua daripada anak muda, pun tidak lebih dekat kepada orang yang sakit daripada orang yang sehat. Berapa banyak kematian menghampiri seorang anak muda ketika ia sedang tenggelam di dalam mimpi-mimpinya. Dan berapa banyak pula orang tua yang sudah begitu renta justru masih panjang masa hidupnya, padahal setiap harinya ia selalu berjaga-jaga jikalau datang ajalnya. Orang yang dalam keadaan sakit, anjuran untuk mengingat kematian dan menyiapkan diri untuk menjadi lebih kuat baginya. Sedangkan bagi keluarga atau orang yang berada di sekeliling orang yang telah terlihat adanya tanda-tanda datangnya ajal, ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj menyebutkan ada 4 hal yang semestinya dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga yang sedang mengalami naza atau sakaratul maut. Keempat hal itu yang pertama, menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadap wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini dirasa susah, maka menelentangkannya dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, disunahkan mengajari, mentalkin orang yang sedang sakarat kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, dengan cara yang halus dan tidak memaksanya untuk ikut menirukan ucapan syahadat tersebut. Cukuplah mentalkin dengan mengulang-ulang, memperdengarkan kalimat la ilaha illallah di telinganya tanpa menyuruh untuk mengucapkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ketiga, disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sakarat. Berdasarkan sabda Rasulullah diriwayatkan oleh
Nuhiban, yang artinya bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka, husnudzon, kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, yang terbaik ia lakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Sebaliknya, ia dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah berfirman, "Ana inda dunni abdi bi." Aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Ana inda dunni abdi bi. Ana inda dunni abdi bi. Para ulama mengajarkan ketika seseorang dalam keadaan sehat, maka rasa takutnya terhadap siksa Allah dan harapannya terhadap rahmat Allah mesti seimbang ada di dalam dirinya. Ada yang mengatakan rasa takutnya harus lebih banyak daripada harapannya. Namun ketika seseorang dalam keadaan sakit dan telah dekat kematiannya, maka harapan pada rahmat Allah mesti harus lebih besar dari rasa takutnya. Atau bahkan hanya ada harapan saja di dalam dirinya kepada rahmat Allah. Ia mesti yakin bahwa Allah akan mengampuninya dan melimpahkan kasih sayang kepadanya. Wallahu a'lam. Jadi ada 4 yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut. Yang pertama yaitu kita menidurkan miring orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadap wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini dirasa susah, maka menelentangkannya dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Yang kedua yaitu kita mentalkin orang yang sekaratul maut itu dengan bacaan la ilaha illallah secara pelan-pelan dan diulang-ulang. Yang ketiga, disunnahkan untuk membaca Yasin. Jadi ketika ada yang sekaratul maut, kita disunnahkan untuk membaca suratul Yasin. Seperti itu. Yang keempat, supaya dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah dan membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah diperbuat. Sebaliknya, dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Di 4 hal itu yang perlu kita lakukan apabila kita menghadapi dengan orang-orang yang sekaratul maut. Jadi perlu bantuan kita, orang yang sehat, orang yang bisa mengajarkan orang-orang yang mau menemui ajalnya. Dan ini sangatlah penting bagi si calon mayit, karena ini akan bisa jadi
menjadikan orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seperti itu saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.